Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Nur Asana dan rekan saya ada Melia Amanda Putri, Nabila Anggraini, dan Nabila Eka Apriliani yang akan mempresentasikan materi tentang identifikasi bakteri Clostridium botulinum pada sarden kaleng berbagai merek di swalayan X. Selanjutnya, latar belakang yang akan dibacakan oleh rekan saya. Pertama, latar belakang. Indonesia memiliki kekayaan laut yang besar, terutama ikan, termasuk sarden yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Permintaan produk perikanan terus meningkat, mendorong produsen untuk menjaga kualitas ikan agar terhindar dari mikroorganisme. Upaya pengawatan seperti pengemasan dalam kaleng efektif melindungi ikan dari cahaya dan oksidasi serta kontaminasi mikroorganisme. Namun produk kalengan cenderung lebih mahal dan tetap beresiko rusak. Masalah dapat muncul seperti kaleng yang gelembung atau berkarat akibat masa simpan, serta bakteri berbahaya seperti Clostridium botulinum karena pemanasan yang tidak tepat. Pada Agustus 2012 terjadi keracunan akibat konsumsi sarden kalengan di Bogor karena memasak tanpa memperhatikan batas pemakaian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keberadaan bakteri Clostridium botulinum pada sarden kemasan. Tujuan penelitian yang pertama ada mengidentifikasi keberadaan bakteri Clostridium botulinum pada sarden kemasan kaleng berbagai merek yang dijual di swalayan tertentu. Mengetahui persentase sarden kaleng yang positif mengandung bakteri Clostridium botulinum. Bab kontaminasi. Yang pertama, sumber bahan baku ikan yang tidak bersih. Yang kedua, proses pengalengan dan sterilisasi yang kurang sempurna. Yang ketiga, kaleng penyok, berkarat atau bocor yang memungkinkan masuknya udara. Yang keempat, penyimpanan pada suhu tidak sesuai. Yang kelima, pengawasan dan pemeriksaan produk oleh swalayan yang kurang teliti. Dampak dan gejala botulisme. Toksin Clostridium botulinum menyerang sistem saraf. Gejala awal, mual, muntah, diare, sembelit antara 12-36 jam setelah konsumsi. Gejala lanjut, gangguan penglihatan, kesulitan menelan dan berbicara, kering mulut, kelumpuhan otot pernapasan, dan bisa menyebabkan kematian. Dosis toksin 1 nanogram per kilogram berat badan sudah berpotensi fatal. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian yaitu deskriptif. Yang kedua, objek yaitu sarden kaleng berbagai merek di swalayan X dengan kondisi penyok dan berkarat. 3. Populasi yaitu 6 merek sarden kaleng. 4. Sampel yaitu total sampling. 5. Uji laboratorium yaitu media thiogolet, agar darah, aqueous steril. Dan 6. Analisis data on sampel Kolmogorov Smirnov atau SPSS. Hasil penelitian. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan dari 30 sampel sarden kaleng terdapat 18 sampel positif, 60% mengandung Clostridium botulinum. 12 sampel negatif, 40% tidak menunjukkan pertumbuhan bakteri tersebut. Hasil positif paling banyak ditemukan pada kaleng berkarat dan penyok. Bakteri yang tumbuh menunjukkan ciri khas koloni berbentuk bulat, abu-abu keputihan. Pewarnaan gram positif berbentuk batang. Spora tampak pada pewarnaan khusus endospora. Uji statistik Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai 0,000 atau kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan signifikan, membuktikan bahwa Clostridium botulinum benar ditemukan pada sampel sarden kaleng yang diuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi fisik kaleng berpengaruh besar terhadap keberadaan Clostridium botulinum. Kaleng yang penyok dan berkarat memudahkan udara masuk, menciptakan kondisi anaerob yang ideal bagi pertumbuhan bakteri. Proses sterilisasi yang tidak sempurna selama pengalengan juga berperan besar. Spora bakteri dapat bertahan pada suhu tinggi dan berkembang saat kaleng mulai rusak. Selain itu, kualitas bahan kaleng turut mempengaruhi. Kaleng dengan bahan timah atau aluminium lebih tahan karat dibanding besi biasa. Hal ini menegaskan pentingnya kontrol mutu yang ketat pada industri pengalengan, mulai dari seleksi bahan baku hingga pengemasan akhir. Secara umum, penelitian ini mendukung teori bahwa kualitas fisik kemasan adalah indikator penting keamanan pangan.
Kesimpulan dari materi kali ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi fisik kaleng berpengaruh besar terhadap keberadaan Clostridium botulinum. Kaleng yang penyok dan berkarat memudahkan udara masuk, menciptakan kondisi anaerob yang ideal bagi pertumbuhan bakteri. Proses sterilisasi yang tidak sempurna selama pengalengan juga berpengaruh besar. Spora bakteri dapat bertahan pada suhu tinggi dan berkembang saat kaleng mudah rusak. Selain itu, kualitas bahan kaleng turut mempengaruhi. Kaleng dengan bahan timah atau aluminium lebih tahan karat dibanding besi biasa. Hal ini menegaskan pentingnya kontrol mutu yang ketat pada industri perkalengan, mulai dari seleksi bahan baku hingga pengawasan akhir. Secara umum, penelitian ini mendukung teori bahwa kualitas fisik kemasan adalah indikator yang penting. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.